Game terkenal bernama Arcane Soul yang banyak dimainkan orang-orang. Salah satunya adalah sang MC bernama Kim Juso, mahasiswa penyendiri yang bermain game Arcane Soul secara free to player. Karena bermain secara gratis, mau seberusaha apapun, Kim tetap kalah ketika melawan player Sultan. Karena sistem yang ada di game tersebut, Kim marah-marah di jalan. Sambil berjalan, dia mencoba menggacha di game itu. Dan tak disangka, Cheese Platinum keluar dan membuatnya mendapat karakter terkuat yang ada di dalam game itu. Kim sangat senang karena hal itu dan tanpa ia sadari, ia berada di jalan raya dan akhirnya tertabrak truk. Sadar-sadar, Kim berada di rumah sakit. Setelah dia sadar, dia disambut oleh suster di rumah sakit itu. Tapi Kim menyadari hal aneh. Kenapa namanya berubah menjadi Warrior Kim? Apalagi ketika dokter muncul, Kim diminta untuk melakukan magical vision test. Tentu hal itu membuat Kim sangat terkejut. Belum lagi, tagihan rumah sakitnya saat itu sudah mencapai 22 juta won. Karena dia tak punya asuransi sama sekali, baik dari Legend ataupun Magic Tower. Dari informasi yang didapatnya dari suster di sana, Kim sadar kalau dia berada di dunia paralel yang mirip dengan Arcane Soul. Dia pun pulang ke rumahnya dan merenungkan hal yang terjadi saat itu. Saat merenung, Kim sadar kalau dunianya saat ini adalah Arcane Soul. Kim pun mencoba untuk melukai dirinya untuk memastikan apakah trade akan muncul. Benar saja, Trade One Recovery muncul saat Kim melukai dirinya. Dan hasilnya, luka itu pun langsung sembuh seketika. Dari situ Kim menyadari kalau karakternya adalah karakter yang dulunya sering dipakai karena gratis dan trade pada karakter itu bisa ditumpuk sampai 6 trade. Dan Kim pun mulai memperkuat dirinya agar bisa bekerja membersihkan dungeon. Tentu pekerjaan itu sangat berbahaya karena manusia yang terlalu lama terpapar mana yang terkontaminasi, mereka akan bermutasi dan akan berubah menjadi mutan yang sangat buas. Menganggap Kim hanya bekerja untuk uang, Direktur Chen So pun mengizinkan Kim pergi ke tempat contaminated mana. Sampainya di sana, Kim disambut oleh seorang superhuman Ereng bernama Deer. Ia cukup kasar dalam menyambut Kim. Untungnya, seorang personil bernama Hedgehog datang untuk melerai mereka. Dan dari situ, mereka punya waktu 4 hari untuk membersihkan 5 tempat yang terkontaminasi. Masuk di tempat pertama, kelompok mereka disambut oleh banyak slime. Namun, itu bukan halangan besar bagi Kim. Karena sebelumnya, Kim menyiapkan beberapa trade agar mempermudahnya dalam membersihkan dungeon. Karena kontribusi Kim, 5 tempat itu bisa diselesaikan dengan cepat. Saat-saat membersihkan sisa-sisa di tempat itu, Kim menyadari kalau Hedgehog hampir bermutasi dan memperingatkannya untuk beristirahat. Namun orang itu menolak. Tak berselang lama, Hedgehog mulai berubah menjadi mutan dan mengamuk di tempat itu. Karena trade yang Kim punya hanya berguna untuk bersih-bersih, Kim seketika menyerah karena melihat monster besar yang ada di depannya. Ia pun terkena serangan dan terhempas cukup jauh. Karena damage yang ia terima, sebuah trade defense membuatnya tersadar kalau ia terlalu cepat menyerah. Karena dalam kondisi itu dia masih punya trade. Jadi dia pun mencoba menggabungkan beberapa trade agar menjadikan dirinya dalam mode bertarung. Kim pun mencoba menyerang mutan itu, namun semakin Kim menyerang, serangan yang dilontarkan mutan itu semakin brutal dan membuat Kim terluka cukup parah. Tak bisa pasrah, dalam keadaan terpojok, Kim menggabungkan 2 trade dan membuat otot Kim bermutasi. Semakin lama, tubuh Kim bermutasi, namun mutan itu tak kunjung kalah. Akhirnya, Kim mengambil peluang untuk menonaktifkan trade resistan kontaminasi agar dia bisa menjadi mutan sepenuhnya. Kim menyerang dan berhasil mengalahkan Hedgehog di tempat itu. Pertarungan dahsyat itu disaksikan oleh Deer. Dalam keadaan itu, ia kebingungan bagaimana bisa manusia yang sudah menjadi mutan dapat kembali lagi menjadi manusia. Yang Deer tidak ketahui, Kim dapat melepas ataupun mengaktifkan trait yang ia miliki. Itu alasan kenapa Kim dapat berubah dan kembali lagi menjadi manusia. Dari pertarungan itu, Kim berhasil mendapat mana core level 1. Dan karena kejadian itu, Kim pura-pura tidak mengetahui apapun dan mencoba menyogok Deer dan yang lain dengan mana core level 0. Keesokan harinya, karena pekerjaan Kim yang bagus, manajer Chen So mulai menjadi penjilat. Di sana, Chen So salah mengira kalau sebenarnya Kim adalah seorang superhuman. Ia pun memberikan Kim cukup banyak uang dan sedikit potongan agar kedepannya Kim mau bekerja sama lagi dengannya. Setelah keluar dari ruangan Chen So, Kim bertemu seseorang yang meminta bantuan kepadanya. Kim tahu kalau hal seperti itu adalah ide yang buruk. Namun, Kim tetap membantu berharap semuanya akan berjalan baik-baik saja. Ternyata orang itu adalah bawahan dari Deer. Mereka iri dengan Kim karena Chen So memberikan Kim banyak sekali bonus. Alhasil Deer berencana untuk memberikan Kim pelajaran.
Keesokannya, Kim memutuskan untuk tinggal di hotel sambil memulihkan otot-ototnya sewaktu berubah menjadi mutan. Di sela pemulihannya itu, Kim melihat geng Iron First berada di sekitar tempat tinggalnya. Dalam Arcane Soul, bukan peraturan yang mengatur melainkan geng. Hal itu membuat banyak masyarakat jadi bergantung untuk memberantas monster melalui geng di dekat mereka. Setelah dari hotel, Kim mengunjungi sebuah toko untuk menjual item yang telah dibuatnya. Di situ juga, Kim membeli beberapa alat bersenjata. Setelah keluar dari toko itu, Kim bertemu seorang wanita yang meminta bantuannya karena merasa terganggu dengan geng Iron First. Perempuan itu berjalan terlalu cepat dan Kim tak mampu mengikutinya. Dan saat ada di gang gelap, Kim menyadari kalau dia telah dijebak oleh kelompok Deer. Menyadari dirinya berada dalam bahaya, Kim refleks berlari dan tindakannya itu membuatnya tertembak dari belakang. Karena tak bergerak, Deer merasa kalau Kim telah mati dan berniat menjual mayatnya. Ketika mereka mendekati Kim, tiba-tiba Kim menghilang dan berhasil melakukan serangan balik pada Deer. Gue cuma rekap sampai chapter 5, karena yang sekarang itu chapter barunya baru sampai 15. Nanti kalau udah 20, gue bakal balik lagi buat ngerekap komik ini. Thank you.